Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini kita akan coba merancang salah satu desain atau mengedit mengedit objek hingga nanti endingnya seperti apa dan penggunaan tools apa saja nih yang dipakai dalam video kita kali ini. Yuk, boleh simak dan diikuti untuk video pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, di dalam video ini kita akan coba membuat sebuah desain, itu desain apel monster ya. Jadi bentuk apel monster. Oke. Untuk bahan kita sudah ada dua file bahan di sini. Yang pertama itu ada file untuk mulut monsternya, T-Rex-nya. Lalu di sini ada gambar apelnya. Oke. Nah, langsung saja kita mulai untuk pembuatannya. Yang pertama, kita boleh duplikat dulu untuk layer apelnya. Nah, di sini kita boleh ganti aja namanya jadi apel ya. Nah, setelah itu di sini kita boleh tambahkan layer baru di bawahnya. Sebenarnya di sini teman-teman boleh ganti jadi langsung warna putih aja ya, nggak masalah. Tapi dalam hal ini, kalau misalkan kita tidak mau merusak file gambar yang asli, siapa tahu suatu saat nanti kita mau pakai gambar itu lagi, kan yang pastinya kita butuh, ternyata gambarnya sudah rusak, jadi kita tidak rusak gambar originalnya. Jadi caranya untuk membuat kertas putihnya, kita tambahkan nih sebuah layer baru di tengah-tengah seperti ini. Lalu kita masukkan warna putih. Ini bisa teman-teman lihat pada bagian view layernya sudah warna putih ya. Artinya kalau layer background itu kita hidden dan juga layer apel kita hidden, udah nampak kertas putih. Dia tidak nampak papan catur seperti ini. Kalau nampak seperti ini berarti artinya transparan, tidak ada warna sama sekali. Oke, nah kalau sudah di sini kita mulai lanjutkan kembali untuk bagian yang berikutnya. Apa yang harus kita lakukan untuk bagian yang berikutnya? Bagian yang berikutnya kita membuka file T-Rex-nya. Setelah terbuka, kita hanya butuh area mulut dari si T-Rex ini. Jadi karena kita butuh area mulut, kita boleh pakai yang namanya elliptical. Di sini kita blok seperti ini. Oke, ini dia sudah kita blok area T-Rex-nya, area mulut T-Rex-nya. Setelah kita blok seperti ini, yang berikutnya kembali. Oke, kita usahakan jangan terlalu besar juga ya. Nah, kalau menurut kita sudah pas, di sini kita boleh ambil gambarnya. Gambar yang kita seleksi tadi. Nah, kalau sudah, gambar T-Rex ini boleh kita close ya, teman-teman. Oke, kalau sudah kita letakkan, kita mulai melakukan pengeditan. Yang pertama, kita aktifkan free transform. Masih ingat ya, untuk free transform itu shortcutnya adalah Ctrl T. Lalu kita boleh kecilkan, seperti ini. Ini kita boleh kecilkan. Setelah itu, kita boleh klik kanan untuk menampilkan menu free transformnya. Kita klik kanan aja, kita pilih flip horizontal, artinya kita membalikkan secara horizontal ya. Setelah itu kita akan atur posisi dan lain sebagainya ya. Untuk bagian pertama ini boleh kita letakkan seperti ini supaya nampak posisi lebih tepat. Ini opacity layer si monster itu boleh kita kurangi dulu sehingga nanti nampak itu posisinya kemana kita inginkan dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau posisinya sudah dapat, sudah selesai semua posisi, maka kita boleh keluar dari free transform. Oke, kedua objek sudah selesai kita atur posisi untuk bagiannya.
kita sudah lakukan. Nah, yang berikutnya apa yang mau kita lakukan? Yang berikutnya, kita akan melakukan pengeditan menggunakan masking. Kita akan hidden objek-objek yang tidak kita butuhkan. Yang pertama, nih layer 2 kita ganti dulu namanya T-Rex ya. Yang pertama, layer T-Rex itu kita masking, berarti kita aktifkan add layer mask-nya. Setelah itu, kita pilih brush tool sebagai kuasnya. Lalu di sini hardness-nya jangan terlalu kuat kali. Nah, kenapa seperti itu? Lalu apa itu masking? Apa itu guna masking pada warna hitam di set foreground, lalu warna putih di set foreground, itu fungsi untuk apa? Silakan boleh nanti teman-teman cek kembali video pembelajaran kita tentang masking. Silakan dicek ya di dalam playlist. Oke, langsung saja. Kalau sudah, langkah pertama kita akan buang semua bagian. Kita akan hidden semua bagian dari si T-Rex ini yang tidak kita butuhkan. Oke, kita akan hidden. Memang untuk menghidden ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga harus memiliki ketelitian yang sangat benar-benar harus pas ya teman-teman ya. Karena yang pastinya cantik tidaknya hasil akhirnya itu tergantung dari rapi atau tidaknya teman-teman pada saat melakukan proses editingnya. Itu yang paling penting. Oke, kita mulai dulu untuk merapikannya. Ini boleh kita zoom seperti ini. Lalu kita akan hapus bagian yang benar-benar sulit tadi pada saat dinormalkan ukurannya. Jadi pada saat kita sudah zoom seperti ini, posisi-posisinya udah jelas nampak ya. Mana yang mau dihapus, mana yang tidak dihapus, itu udah jelas nampak secara detail. Untuk merubah ukuran mata brush itu teman-teman boleh tekan shortcutnya adalah buka kurung siku dan tutup kurung siku ya. Jadi buka kurung siku itu untuk mengecilkan mata brush, tutup kurung siku untuk membesarkannya. Jadi kan di celah-celah gigi T-Rex seperti ini kita butuh mata brush yang betul-betul spesifik ya untuk size atau ukurannya. Jadi memang harus cukup benar-benar hati-hati pada saat melakukan penghiddenannya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah ini dia untuk bagian berikutnya sudah mulai nampak posisinya. Nah, kalau misalkan ini kejadian, misalkan ternyata posisinya objek yang seharusnya tidak terhidden ternyata terhidden, itu teman-teman boleh balikkan kembali warna foreground menjadi putih ya. Foregroundnya jadi putih, maka posisi kuas sekarang fungsinya sebagai show. Kalau tadi posisinya dia berwarna hitam, foregroundnya, itu dia berfungsi sebagai hidden. Nah, bagaimana sih cara atau shortcut ada nggak untuk merubah warna foreground itu dari putih ke hitam atau hitam ke putih? Ibaratnya membalikkan ya, karena posisinya sekarang kan kalau teman-teman perhatikan foreground di video kali ini itu foregroundnya berwarna hitam, backgroundnya berwarna putih. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Caranya kita bisa mengaktifkan yang namanya switch. Jadi switch kalau dalam bahasa program desain yang lain itu namanya adalah swap. Sama aja sebenarnya fungsinya. Jadi switch itu fungsinya merubah
posisi warna dari foreground itu menjadi background, backgroundnya menjadi foreground. Nah, foreground kita kan hitam, backgroundnya putih. Kalau mau kita balikkan, kita boleh tekan X. X itu fungsi sebagai switch. Mengganti foreground atau warna foreground itu menjadi warna backgroundnya. Warna backgroundnya menjadi warna foregroundnya. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk merubah posisi dari warna. Nah, di sini memang teman-teman semua harus cukup benar-benar bisa menghafal setiap shortcut yang ada. Karena apa? Karena memang penggunaan shortcut itu cukup penting pada saat kita mau melakukan edit seperti ini. Misalkan membuat warna menjadi default itu D, lalu menghilangkan seleksi itu Ctrl D, lalu memindahkan posisi menjadi move tool itu adalah V. Lalu keluarga besar dari marquee tool itu kan sebenarnya shortcutnya adalah M. Tapi bagaimana cara kita pindah dari rectangular marquee tool menjadi lasso atau elliptical tool, sama-sama marquee. Nah, itu pindahnya menggunakan shortcut Shift M. Jadi ditekan tombol Shift-nya juga ya. Jadi memang hal seperti itu teman-teman harus benar-benar bisa hafal posisi shortcut. Supaya apa? Supaya kerjanya lebih gampang. Oke, sedikit lagi. Nah, sekarang kita boleh kembalikan ke ukuran normal. Yang berikutnya, kita akan menghapus bagian apelnya ya. Namun sebelum ini, kita harus aktif dalam layer apel. Setelah itu, kita aktifkan nih layer maskingnya kembali. Apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan, kita akan menghilangkan area apel di bagian mulutnya. Di area seperti ini ya. Kita akan hapus ini. Oke, nah yang berikutnya kembali, bagaimana cara kita sekarang untuk langkah berikutnya adalah bagaimana cara supaya antara mulut T-Rex dengan warna apel itu bisa menyatu menjadi seperti sebuah satu warna yang sama ya. Maka di sini kita butuh nih objek apel yang baru, kita buatnya namanya apel 2. Setelah itu, ini boleh kita letakkan di atas untuk menutup warnanya. Nah, setelah kita letakkan di atas, apa yang mau kita lakukan? Di sini kita boleh atur untuk warna atau menggabungkan warna atau membuat warna baru dari hasil penggabungan warna. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa memanfaatkan fasilitas yang namanya blending. Blending mode ya. Nah, apa itu blending mode? Jadi konsep dari blending mode itu dia bisa menampilkan sebuah warna baru dalam sebuah objek, di mana warna baru tersebut merupakan hasil dari gabungan warna yang ada di bawahnya. Kira-kira seperti itu fungsi dari blending. Nah, kita akan coba blending. Di sini ada beberapa bagian, kita tinggal cek ya. Jadi kalau pengertian sebenarnya apakah menggabung berdasarkan warna yang gelap, warna cerah, dan lain sebagainya di situ ada. Nah, dalam hal ini kita pilih aja nih salah satu warnanya yang memang benar-benar dia bisa nampak lebih menyatu. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada beberapa pilihan ya yang bisa kita pilih. Misalkan seperti overlay, itu juga bisa. Dia nampak seperti lebih menyatu. Lalu hard light juga bisa. Jadi teman-teman boleh pilih nih yang mana kira-kira yang memang dia nampak seperti benar-benar menyatu nih warnanya. Dalam hal ini,
kita pilih aja hard like ya. Nah, setelah kita pilih, lalu kita akan masking. Apa yang mau kita masking? Yang kita masking dari layer apel ini adalah bagian-bagian objek di dalamnya seperti ini. Ini dia. Ini boleh kita masking juga ya untuk area giginya. Bibirnya tak usah, biar nanti area bibirnya memang nampak seperti menyatu dengan warna apel. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Nah, ini dia hasilnya untuk bagian apel monsternya. Kita sudah selesaikan untuk bagiannya. Jadi ingat ya, untuk membuat penggabungan-penggabungan warna tadi, bagaimana sih caranya ini bisa menjadi semacam satu kesatuan, itu nanti teman-teman boleh pilih pada bagian ini. Jadi di sini apakah kita mau pilih dengan warna yang berbeda, penggabungannya misalkan multiply seperti ini nih, menurut teman-teman lebih menyatu, ya silakan boleh dipilih. Oke? Atau pilih bentuk yang lain juga nggak masalah. Nah, oke. Ini dia. Untuk apel monster ya, untuk pembuatan apel monster seperti ini dia konsepnya, dan hasilnya juga bisa dilihat ini seperti di video pembelajaran kita. Demikianlah untuk video pembelajaran kita dengan pembuatan apel monster. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.